反魔手，无耻之极，话从何处起？通灵，居然是文剑通灵，文剑通灵，绝不能让他活着。够了。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan lanjut membahas donghua berjudul Yisi Duzun episode ke-18. Dan buat kalian yang belum nonton episode 1-17 bisa langsung aja menuju playlist ya. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, untuk kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Di akhir episode 17 kemarin kita diperlihatkan kalau Wang Ning dan juga Wang Po datang ke balai penitipan pedang milik Hong Lao. Karena tidak ingin informasi penting yang dia miliki didapatkan oleh Wang Po, Hong Lao di sini memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba saja Dong Yuan datang ke balai penitipan pedang pada saat Hong Lao sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu di kompetisi 4 sekte, perebutan tambang batu roh sudah dimulai dan terlihat Liu Yunfei langsung menantang Bai Yufan pada pertandingan pertama. Seorang murid inti bernama Hu Zifeng langsung menyerobot dan berniat langsung melawan Liu Yunfei pada saat itu. Namun karena Hu Zifeng masih terlalu lemah, pada akhirnya dia pun kalah telak di tangan Liu Yunfei. Pada saat hendak menuntaskan pertarungan dengan Hu Zifeng, Liu Yunfei dihadang oleh Bai Yufan yang tiba-tiba saja masuk ke dalam arena. Meskipun di awal pertarungan mereka cukup berimbang, namun pada saat Liu Yunfei mengeluarkan teknik matahari ungu pembakar surgawi, terlihat Bai Yufan langsung kalah telak. Dan kekalahan Bai Yufan ini membuat Lin Yun tiba-tiba saja memasuki arena untuk menghadang aksi dari Liu Yunfei. Lalu bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode ke-18 kali ini diperlihatkan pertarungan antara Lin Yun dan juga Liu Yunfei yang memasuki babak baru. Karena sebelumnya Lin Yun berhasil menghadang serangan yang dilakukan oleh Liu Yunfei kepada Bai Yufan, di sini Liu Yunfei terlihat sangat kesal. Sebaliknya Lin Yun berkata kalau Liu Yunfei sangat di luar nurul karena sudah menyerang Bai Yufan yang sedang dalam keadaan terluka. Lin Yun juga di sini sangat yakin kalau dia bisa mengalahkan Liu Yunfei di pertarungan kali ini. Mendengar semua omongan Lin Yun ini tentu saja langsung membuat Liu Yunfei tambah kesal dan melakukan beberapa serangan ke arah Lin Yun. Pada pertarungan ini kelihatan kalau murid-murid sekte lain juga Bai Qisui cukup terpukau dengan Lin Yun yang hanya seorang budak pedang. Sementara itu dari arah sekte Xian, Ao Deng melemparkan sebuah pedang kepada Liu Yunfei guna menghadapi Lin Yun kali ini. Pertarungan menggunakan sebuah pedang ini juga membuat Liu Yunfei penasaran sampai di manakah Lin Yun mampu bertahan. Sementara itu Lin Yun juga langsung mengeluarkan pedang Zanghua miliknya. Setelah beberapa saat pertarungan menggunakan pedang, Lin Yun yang menggunakan keterampilan pedang Liu Feng dan juga teknik tinju harimau berhasil membuat Liu Yunfei terkapar. Namun sayangnya pada saat hendak mengakhiri pertarungan, tiba-tiba saja ketua sekte Xian Liu Yu masuk ke dalam arena untuk menolong Liu Yunfei. Bukan hanya menolong Liu Yunfei saja, Liu Yu juga terlihat langsung melakukan pertarungan dengan Lin Yun. Sementara itu, Bai Tianming yang tidak terima karena Liu Yu mencampuri urusan pertarungan juga langsung turun ke dalam arena. Namun sayangnya di sini terlihat ketua sekte pedang gila menghadang Bai Tianming dengan berkata, biarkan generasi muda menyelesaikan masalah mereka. Bai Tianming merasa tidak terima dengan perkataan ketua sekte pedang gila karena menurutnya Liu Yu sudah ikut campur di pertarungan generasi muda kali ini. Bai Tianming juga mengatakan kalau sekte pedang gila saat ini pasti sudah bersekongkol dengan sekte Xian untuk menghancurkan sekte Qingyun. Di saat yang sama dari sudut sekte pedang gila, seorang murid turun ke arena untuk membantu ketua sekte pedang gila pada saat melawan Bai Tianming.
Akan tetapi tiba-tiba saja dia dihadang oleh Feng Wufeng yang tidak setuju kalau murid sekte pedang gila ini ikut campur pada pertarungan antara ketua sekte. Murid sekte pedang gila yang tidak terima lantas berkata, ada apa dengan Feng Wufeng padahal mereka sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Feng Wufeng lantas berkata dia memang setuju untuk mempersulit sekte Qingyun pada perebutan kota, namun untuk kali ini dia tidak setuju dengan sekte pedang gila yang terlalu jauh ikut campur. Karena mereka berdua sudah tidak sepaham, pada akhirnya Feng Wufeng dan juga murid sekte pedang gila ini langsung melakukan pertarungan. Sementara itu, pertarungan antara Lin Yun dan juga Liu Yu masih terus berlanjut. Pada saat melakukan serangan, Lin Yun cukup kaget karena dia tiba-tiba saja menerobos ke ranah bela diri yang lebih tinggi. Sementara itu, bagi Liu Yu, dia tidak akan memberikan toleransi lagi kepada Lin Yun dan akan segera mengakhiri pertarungan kali ini. Di tengah pertarungan yang begitu sengit, Lin Yun mengeluarkan teknik bunga kematian yang cukup membuat Liu Yu kaget. Begitu pula dengan Bai Qisui yang kaget karena tidak menyangka ada seseorang di kerajaan Tianshui yang bisa mengendalikan teknik tersebut. Liu Yu dan Lin Yun yang masih terus ingin bertarung sama sekali tidak ada niatan untuk menghentikan pertarungan. Hingga pada akhirnya baku hantam di antara mereka berdua dihentikan oleh Bai Qisui yang langsung turun ke dalam arena. Setelah turun ke arena, Bai Qisui langsung membuat sarkas dengan berkata bahwa Tuan Liu Yu sangat baik sekali sudah mau menemani generasi muda dalam berlatih bela diri. Dia juga meminta semua orang untuk menuruti perintah agar menghentikan kegaduhan yang terjadi pada saat ini. Terlihat di sini Bai Qisui juga memperjelas apakah untuk sekarang masih ada yang bersedia melawan sekte Qingyun. Dengan kompak, murid sekte pedang gila dan Feng Wufeng menjawab kalau mereka tidak akan melakukan tantangan lagi kepada sekte Qingyun. Bahkan di sini pada saat Bai Qisui bertanya kepada Liu Yu, dia memberitahu kalau saat ini sekte Xian mengakui kekalahan atas sekte Qingyun. Karena situasi dirasa sudah jelas, pada akhirnya Bai Qisui mengumumkan bahwa sekte Qingyun adalah pemenang di dalam perebutan tambang batu roh kali ini. Setelah semua acara kompetisi 4 sekte ini, murid-murid sekte Qingyun memutuskan untuk pulang. Betapa kagetnya Lin Yun pada saat dia hendak mengunjungi balai penitipan pedang milik Hong Lao, terlihat Dong Yuan sudah diikat di sebuah tiang. Dengan kondisinya saat ini, Dong Yuan bisa dipastikan sudah terluka sangat parah. Pada saat melepaskan ikatan, Lin Yun menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Wang Ning. Di dalam surat ini sendiri tertulis bahwa Wang Ning tidak membunuh Dong Yuan, melainkan dia hanya membuat kedua kaki dari Dong Yuan menjadi lumpuh. Semua itu dengan tujuan utama agar Dong Yuan tidak bisa lagi untuk menggunakan ilmu bela dirinya. Dong Yuan yang masih setengah sadar memberitahu Lin Yun bahwa semua ini adalah ulah dari Wang Ning. Dia juga meminta Lin Yun untuk segera melihat keadaan dari Hong Lao. Tak lama kemudian, Bai Yufan dan murid sekte lain datang ke lokasi balai penitipan pedang. Ketika Lin Yun masuk ke dalam, dia melihat kalau Hong Lao sudah tidak bisa tertolong lagi. Dengan kematian Hong Lao ini, Lin Yun terlihat sangat marah dan bertekad untuk membalas dendam kepada Wang Ning. Beberapa saat kemudian, Lin Yun memutuskan untuk menguburkan Hong Lao. Dia juga mengingat dulu Hong Lao selalu bergurau jika dia mati, maka Lin Yun lah yang akan menguburkannya di tempat ini. Lin Yun benar-benar tidak menyangka gurauan Hong Lao itu akan menjadi sebuah kenyataan. Di saat yang sama juga, Lin Yun membuka sebuah kotak yang berisi sebuah surat yang sudah ditulis oleh Hong Lao. Di dalam surat ini, Hong Lao meminta Lin Yun untuk tidak khawatir karena dia akan menyusul pendiri sekte Qingyun yang sudah lama mati. Hong Lao juga bercerita pada saat itu leluhur sekte Qingyun sangat terkenal di daratan dinasti Daqin, dan setelah membuat sekte Qingyun, dia memutuskan untuk berkeliling dunia.
Di sini Hong Lao merasa beruntung karena dia bisa bertemu dan menemani leluhur sekte Qingyun pada saat itu. 30 tahun yang lalu, Hong Lao dan pendiri sekte Qingyun menelusuri sebuah area terlarang makam Kaisar Selatan di dinasti Daqin. Namun sayangnya pada saat menjelajahi makam tersebut, Hong Lao dan pendiri sekte Qingyun banyak mendapat bahaya. Pada saat keluar dari makam, Hong Lao berhasil mendapat gulungan keterampilan teknik tinju harimau, sementara pendiri sekte Qingyun berhasil mendapatkan pedang Zhanghua. Harta yang mereka dapat ini harus dibayar cukup mahal karena pendiri sekte Qingyun terluka cukup parah. Sebelum pendiri sekte Qingyun mati, dia memberi wasiat kepada Hong Lao harus menyerahkan pedang Zhanghua kepada keturunannya kelak. Karena mendapat mandat ini, pada akhirnya Hong Lao pulang ke sekte Qingyun. Namun sayangnya ketika ingin menyerahkan pedang Zhanghua, anak dari pendiri sekte Qingyun belum bisa menggunakan pedang tersebut. Jadi selama bertahun-tahun Hong Lao tidak bisa mengungkap misteri di dalam pedang, serta pedang ini hanya menjadi pedang sampah yang dibuang ke pavilion harta. Sementara Hong Lao sendiri pada saat itu tidak bisa pulih sepenuhnya dan memutuskan untuk tinggal di balai penitipan pedang sambil memahami gulungan yang dia dapatkan. Pada saat mencoba untuk mengulik informasi tentang gulungan yang dia dapat, selama 10 tahun akhirnya Hong Lao menemukan sebuah rahasia pada Kekaisaran Selatan yang membuatnya harus kehilangan kekuatan bela diri. Setelah kehilangan kekuatan bela diri, Hong Lao menyadari kalau akhir hidupnya sudah tiba. Hong Lao juga menulis kalau Lin Yun memang terlahir sangat cocok dengan sebuah pedang, jadi pasti dia di masa depan akan menjadi orang yang luar biasa. Tidak lupa Hong Lao juga menulis keinginan terakhirnya, yaitu Lin Yun harus bisa memecahkan misteri di dalam gulungan yang dia dapatkan. Tak lama kemudian, Bai Yufan juga memberitahu kalau dia sudah mendapat semua informasi yang sebelumnya Lin Yun perintah untuk diselidiki. Di dalam informasi ini, Bai Yufan sudah melihat ingatan dari Dong Yuan dan ternyata ingatan itu sudah disegel oleh orang yang cukup kuat. Bisa dipastikan ada orang lain yang sudah menemani Wang Ning pada saat datang ke tempat Hong Lao. Bai Yufan juga memberi informasi bahwa meridian dari Dong Yuan sudah hancur, jadi dia akan sangat sulit untuk kembali berkultivasi. Di dalam situasi sulit ini, Bai Yufan meminta Lin Yun untuk tidak gegabah dalam mengambil sebuah tindakan. Lin Yun sendiri mengiyakan semua perkataan dari Bai Yufan, sementara untuk dendam kepada Wang Ning, dia harus menyelesaikannya sendirian. Di saat yang sama juga Lin Yun berpamitan untuk pergi keluar dari sekte karena jika terus berada di sini kondisi sekte akan tidak aman. Terlihat Bai Yufan tidak bisa menghentikan kepergian Lin Yun serta berpesan kalau Lin Yun mengalami kesulitan di luar, dia bisa kapan saja pulang ke sekte Qingyun. Salam perpisahan Lin Yun kali ini sekaligus menutup episode 18 kali ini guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.